Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Dan selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik ya, untuk menemani siswa-siswa kita. Semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT. Baik Bu Budi, ini kegiatan pada pagi hari ini kita nanti akan menggali tentang apa yang direncanakan Bu Budi untuk nanti kemudian akan coba saya lihat jenengan ketika mengajar di dalam kelas. Kemudian kemarin juga sudah saya lihat RPP-nya secara umum saya lihat RPP-nya juga dari komponen-komponennya juga sudah ada sesuai dengan standar isi, standar proses, sudah ada semuanya. Tinggal nanti bagaimana Bu Budi mengeksekusi di kelas ya. Dan harapannya ya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini betul-betul apa ya istilahnya sesuai dengan yang diharapkan Bu Budi. Jadi kita kan sekarang ini tidak hanya anak-anak pandai untuk berbahasa Inggris saja gitu, tapi juga kita harapkan lebih daripada itu, terutama pengembangan karakter gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa dimunculkan. Nah, kaitannya dengan itu, nanti sebelum saya masuk di kelas jenengan, ini nanti rencananya yang mau saya lihat di kelas berapa? Kelas 11 MIPA jamnya jam 3.4 jam 9 kurang. MIPA jam 3.4. Oke. Pelajaran bahasa dan sastra Inggris ya. Nah, kaitannya dengan SPP yang sudah jenengan buat, untuk kegiatan nanti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai Bu Budi apa yang kaitannya dengan bahasa Inggris? Ini kan materinya masuk ke Hortatory Exposition Tag. Terus hari kemarin juga sudah menjelaskan tentang pengertian sama strukturnya. Hari ini lebih ke apa ya? Ke contohnya, masih contoh pada Hortatory Exposition Tag. Terus nanti diharapkan anak bisa memahami tentang struktur teks hortatory, terus juga selain itu bisa menganalisis nih mana yang termasuk strukturnya, tesisnya, rekomendasinya, dan selain itu juga tidak cuma itu, diharapkan nanti anak juga bisa memahami dari isi teksnya. Jadi, saya konfirmasi jadi tujuan pembelajarannya materinya karena hortatory, sistem, kemudian Budi berencana untuk agar siswa itu dengan kegiatan nanti yang dengan desain itu bisa memahami teksnya gitu, mulai dari strukturnya, fungsinya sampai dengan unsur-unsur bahasa yang ada di sana. Kemudian juga bisa menganalisis isi dari hortatory itu sendiri. Nah, kemudian ini berarti pertemuan kedua ya, karena pertemuan pertama sudah dilakukan, kemudian berarti pertemuan pertama itu fokus di ini ya, memberikan pemahaman secara umum ya. Karena tentang argumen kan kemarin coba untuk memberikan argumen juga, terus masuk ke hortatory. Jadi kayak diberikan pertanyaan gitu ya, kasus-kasus atau isu-isu gitu ya. Sampah. Oh iya, kemarin saya lihat di itu di slide-nya. Itu yang sampah terus ada pertanyaan terkait dengan itu. Bagaimana kemudian kemarin maksudnya ini sebagai kan tindak lanjut yang kemarin ya. Pesan yang kemarin itu setelah anak-anak diberi wawasan tentang ada masalah nih gitu. Anak-anak gimana responnya? Ya, responnya anak-anak mulai berargumen mengatakan pendapatnya masing-masing, dan pendapatnya itu ya macam-macam Pak. Ada yang positif, ada yang negatif tentang sampah itu tadi. Kemarin kan topiknya sampah, jadi ada pendapat yang positif kalau setuju kalau sampah itu memang seharusnya tidak sembarangan gitu. Tapi ada ya itu sudah kebiasaan gitu. Ya itulah. Jadi memang tadi Bu Budi juga sudah berhasil ini istilahnya mengaitkan ini dengan kehidupan mereka masing-masing, karena memang sekarang kan juga ada pembelajaran kontekstual itu ya, artinya sangat dekat dengan siswa. Jadi ya betul, jadi memang ya nanti diharapkan juga bisa ini ya ikut andil peduli dengan lingkungan, karena memang materi hortatory exposition kan banyak menyampaikan argumen gitu ya terhadap
bisa diisi. Oke, baik, itu ya. Jadi nanti diharapkan dengan pembelajaran yang Ibu Budi laksanakan di kelas MIPA nanti di tujuannya memahami struktur teks, kemudian bisa memahami isi dari teksnya, termasuk bisa menganalisis fungsinya, strukturnya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau nanti kan saya akan melihat Ibu Budi melaksanakan pembelajaran ini juga nanti sebagai refleksi bagi saya pribadi, terutama juga nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk selain saya juga Bu Budi, mudah-mudahan nanti kita saling belajar. Nah, mungkin kalau nanti saya lihat pembelajaran Bu Budi yang di kelas 11 MIPA itu mungkin bisa diceritakan area yang bagian mana yang mungkin pengen Ibu fokuskan untuk saya lihat. Jadi dari berbagai aspek di komponen di RPP ya. Jadi kalau saya lihat kan kemarin Bu Budi hanya menggunakan cooperative learning dan sebagainya, itu mungkin bisa diceritakan area yang pengen saya lihat atau yang pengen fokus saya perhatikan. Kan mungkin kalau secara keseluruhan mungkin ya waktunya mungkin tidak mengikuti. Nah, mungkin apa yang pengen saya lihat area pengembangannya? Mungkin lebih ke pada metode pembelajarannya gitu Pak. Saya harap nanti bisa tersampaikan tercapai metode pembelajaran itu nanti bisa dilakukan nanti anak yang berkelompok, terus nanti kan ada teks survatory yang acak, tidak belum paragraf yang tidak berurutan, nanti diminta untuk mengurutkan paragraf itu. Setelah itu nanti menyebutkan strukturnya itu dari teks survatory. Setelah itu saya minta untuk membuat pertanyaan dari teks tersebut. Jadi berkelompok, mungkin karena siswanya 20, jadi saya bagi cuma 4 kelompok, jadi 1 kelompok 5. Itu terus nanti setelah bikin pertanyaan pakai 5W1 itu 3 pertanyaan kurang lebih, nanti ditukar dengan kelompok lain teksnya gitu. Jadi diharapkan nanti yang menjawab nanti kelompok lain, jadi dia biar sama-sama belajar gitu. Maksudnya ini bikin soal, jadi kalau bikin soal kan harus tahu jawabannya, jadi nanti dia bikin soal terus nanti kelompok lain yang jawab, nanti begitu selesai dikembalikan lagi nanti yang mengoreksi yang tadi membuat soal. Jadi memang ini melatih anak untuk memahami teks, jadi kan harus baca juga. Jadi harus baca sendiri. Kalau misalnya kelompok sendiri yang membuat pertanyaan terus menuangkan jawaban kan itu artinya berarti karena mereka sudah ini, tapi kalau ditukar kan semakin banyak. Saya berbagi sama kelompok lainnya apakah dia bisa memahami dengan teks yang dia baca tadi, jawaban soal itu dengan soal yang ini soalnya kan beda, teksnya sama, maksudnya nanti bisa paham atau enggak. Dan diharapkan mesti kita kan berkelompok, diharapkan bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Karena kan kadang mungkin tahu sendiri nih Pak Faru, kalau berkelompok itu biasanya cuma mengandalkan satu dan lainnya, jadi cuma nimbrung, yang penting ikutlah gitu, yang mikir cuma satu. Diharapkan bisa berbagi dengan temennya gitu. Itu yang saya harapkan, karena selama ini ya masih seperti itu sih kenyataannya kalau berkelompok kayak gitu. Jadi masih kok buat saling benar-benar kerjasama gitu kok masih belum ya, itu memang bagian dari proses jadi memang ya perlu dilatih. Makanya itu biar pastikan semuanya ikut andil lah. Jadi tadi area pengembangan yang mungkin fokus akan saya lihat dalam metodenya dengan metode yang dengan tuliskan di RPP, dan termasuk nanti mungkin sintak-sintaknya, karena kan memang kalau metode kan kaitannya dengan sintak atau urut-urutannya gitu. Jadi nanti mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini sesuai dan bisa selesai maksudnya sesuai. Bisa sesuai. Ya, penting ya, memang kadang kondisional gitu ya, kadang tidak selesai juga. Nah tadi juga sudah disinggung tentang strategi yang sudah disiapkan Bu Budi untuk tadi kita kan kembali ke tujuan pembelajarannya di mana anak-anak tadi diminta untuk supaya bisa memahami isi teks itu dengan metode atau metodenya adalah cooperative learning itu tadi. Nah mungkin ada strategi yang lain nggak, maksudnya kan tadi sudah disebutkan dengan cooperative learning yang kaitannya dengan itu kan juga tidak bisa mengindahkan atau tidak bisa menghilangkan ini ya, penguatan karakternya. Mungkin kaitannya dengan
apa ya, budaya positif penguatan karakter anak-anak itu di bagian apa, atau mungkin dari sintak-sintak itu di bagian yang mana, karena kan di tujuan yang disampaikan di RPP juga ada memahami dan seterusnya, kemudian ada nilai sikap yang ingin disampaikan, jujur, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Mungkin boleh diceritakan mungkin ketika anak sedang ngapain itu yang diharapkan sikap yang timbul itu seperti apa? Kalau dalam berkelompok itu kan berarti kan bekerja sama nih, bisa bekerja sama. Kalau untuk jujurnya diharapkan tidak buka Google lah, karena sekarang perlu bawa HP, jadi kan Google ya biar itu tidak translate gitu kan. Ya diharapkan tidak itu mengakses di Google itu tidak buka HP-nya gitu. Terus kalau percaya diri, diharapkan anak bisa maksudnya percaya diri dengan apa yang mereka buat. Maksudnya tidak Bu ini gimana ya, nggak kebanyakan maksudnya ini benar atau enggak, tapi kadang ya mesti seperti itu, tapi tetap kita ya harus masa ya mau diam aja kan juga nggak bisa ya, tetap kita harus memantau, memberikan masukan juga pada anak-anak. Jadi diharapkan ya bisa percaya diri dengan hasil yang dibuatnya, terus bisa dan dengan mengoreksi hasil jawaban siswa teman lainnya kan juga melatih percaya diri bahwa ini jawabannya benar atau salah gitu. Jadi banyak yang bisa ini jadi dari kegiatan dengan metode kooperatif ini memang kalau saya lihat juga banyak ini bisa menumbuhkan karakter itu. Tapi sekali lagi memang Budi sebagai guru itu kan juga memastikan itu semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan sesuai dengan rencana Budi. Oke, baik, itu Budi nanti mudah-mudahan yang saya harapkan apa yang sudah direncanakan ini betul-betul bisa terlaksanakan dengan baik sesuai dengan sintaknya, dan yang mungkin ini sebagai tambahan saja. Jadi kalau di pembelajaran yang saat ini kan ada namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, ya, jadi saya sampaikan diferensiasi itu kan intinya itu pembelajaran yang didesain karena sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Jadi kita kan kalau di kurikulum yang saat ini atau mungkin pembelajaran saat ini kan kita mengarahnya berpihak kepada murid semuanya gitu. Nah, salah satu strateginya adalah dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi kita sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk ini mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kalau secara umum sih sebenarnya intinya ya pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan siswa. Jadi siswa itu butuhnya apa, kita mencoba untuk mengakomodir. Tapi sekali lagi itu tetap bukan artinya sebebas mereka gitu, tapi tetap di ranah-ranah yang memang seharusnya gitu. Nah, sebenarnya ada 3 Bu untuk pembelajaran diferensiasi itu, ada 3 jenis. Yang pertama itu ada diferensiasi proses. Jadi proses yang kemudian dibedakan, artinya jadi yang pertama proses, diferensiasi proses, yang kedua itu diferensiasi konten, kemudian yang ketiga itu diferensiasi produk. Jadi saya contohkan sederhana saja, kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa sastra Inggris itu kalau proses kalau sebenarnya di RPP Budi itu sudah ada. Jadi kayak mengelompokkan anak-anak dalam beberapa kelompok-kelompok kecil itu termasuk diferensiasi proses, karena dalam proses berdiskusi kan jenengan sudah memetakan nih. Jadi kayak anak ini, jadi nanti rencananya berarti kelompoknya ditentukan sendiri atau Budi sudah plot ini kan? Iya. Kalau kelompoknya kalau rencananya sih masih acak Pak, gitu loh. Maksudnya acak dari berhitung kayak gitu. Ya. Belum maksudnya diplot, harusnya kan ya kan seperti tadi maksudnya yang pintar jadi pisah gitu, nggak jadi satu gitu. Ya memang ya, jadi kalau yang diferensiasi proses ini sebenarnya pengelompokannya itu tadi betul, salah satunya heterogen gitu, tidak yang pintar jadi satu gitu. Tapi tadi mungkin dengan strategi yang itu ya menghitung itu juga sebenarnya anak-anak kan jadi tidak timbul rasa itu kok dapat ini dan sebagainya, lebih fair gitu mungkin. Tapi kalau diferensiasi proses itu sebenarnya pengelompokannya itu bisa dengan mungkin gaya belajar. Jadi mungkin ya ini proses panjang sebenarnya. Jadi sebelum kita melakukan diferensiasi itu sebenarnya kita
ingin memetakan dulu anak-anak di kelas 11 MIPA misalnya, ada yang anaknya itu beberapa anak yang suka dengan video misalnya, atau anak-anak yang memang suka gaya belajarnya tidak duduk saja, misalnya berpindah-pindah kayak kelompok misalnya, kan ada pasti. Nah itu di kelompok-kelompokkan seperti itu diferensiasi proses. Kemudian kalau diferensiasi konten itu lebih ke materinya. Dengan misalnya kalau tadi anak-anak berarti diberi lembar kerja gitu, untuk kerja kelompok. Nah kalau tadi sudah dikelompokkan di prosesnya itu, oh kelompok yang satu karena yang paling banyak suka dengan melihat video, dan kelompok yang kedua ternyata banyak yang lebih suka teksnya, membaca buku atau teks gitu. Nah itu bisa kita bedakan antara kelompok satu silahkan menggunakan video yang jenengan sediakan, atau mungkin dengan link juga boleh. Kemudian nanti yang kelompok kedua dengan teks seperti biasa, atau dengan yang kelompok tiga mungkin audio dan seterusnya. Itu yang diferensiasi konten. Kemudian kalau yang ketiga produk, itu nanti kaitannya dengan, kalau di bahasa Inggris gitu, mungkin sekedar sharing saja. Kalau saya gitu, anak-anak ketika membuat contoh teks tadi, membuat contoh teks itu kita berikan kebebasan mereka untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka itu melalui berbagai media. Jadi kita bebaskan. Kalau mungkin ya, saya sendiri juga selama ini mungkin silahkan buat contoh teks dengan tema ini, kemudian mungkin dalam bentuk poster gitu. Jadi semuanya saya poster. Tapi kalau diferensiasi produk itu silahkan pada kelompok. Kalau misalnya kelompokan silahkan boleh dengan media video misalnya, kan bisa juga dalam bentuk dia ngomong dengan video, atau mungkin dengan bentuk gambar, komik. Nah itu namanya diferensiasi produk. Jadi kalau ya itu memang perlu banyak latihan juga, karena saya sendiri juga kemarin itu juga yang seperti itu memang kan juga harus tadi ya memetakan anak-anaknya itu, dan ya karena variasinya luar biasa banyak sekali. Jadi ya mungkin sesekali kita boleh mencobanya. Itu diferensiasinya. Mudah-mudahan nanti karena tadi fokus jenengan di metodenya gitu. Ya, yang penting tadi. Jadi semuanya strategi itu semuanya kan larinya nanti ke tujuan. Jadi yang penting tujuannya bisa tercapai, dan juga bisa mengembangkan tadi karakter-karakter anak itu. Oke, baik, itu saja mungkin Bu Budi untuk pra observasi. Nanti sekali lagi mudah-mudahan sesuai dengan rencana Bu Budi yang diharapkan, sehingga nanti betul-betul di akhir pembelajarannya Bu Budi itu betul-betul anak bisa mencapai tujuannya sesuai yang diharapkan. Itu terima kasih Bu Budi. Nanti insya Allah kita akan melihat Bu Budi menyampaikan di kelas sesuai dengan RP-nya, dan nanti nggak usah istilahnya biasa maksudnya. Karena kita sama-sama belajar, dan juga nanti itu tadi saya tujuannya juga ini untuk observasi ini atau supervisi ini juga untuk merefleksi diri saya sendiri juga, mungkin mudah-mudahan nanti bisa sedikit banyak bisa juga untuk refleksi Bu Budi. Nanti di lain kesempatan juga mungkin nanti akan saya minta Bu Budi yang gantian melihat pembelajaran saya. Itu saja. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. 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 I'm fine, thank you. I'm good. You are guest. Oh yeah. Okay, nice. Kalau selama bisa absen deh. Okay, what happened in the Amina pulang. Desi picture. Dia sakit.
my next part. Okay, today we will continue our study. Last day we will study about. Do you remember what kind of text? Last day. Kemarin jenis teksnya yang paling belajar ingat nggak? Oratory. Terus general selanjutnya apa ingat nggak? Argumen Terus sama recommendation. Kalau last day about garbage atau sampah. Nah, in here I have facts about the danger of throwing garbage in the dumpster. Masih ada hubungannya sama yang kemarin sampah. Tapi ini di scroll tahu nggak scroll? Ada posisi itu. Buang di Sungai. atau di kali. Nah, dari ini ada how many paragraph? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraph. Terus kemarin dari structure-nya sudah tahu, sudah ingat tadi ada thesis, argument sama recommendation. Nah, dari teks ini kira-kira yang tesisnya yang mana? Paragraf dari B until yes. Then next paragraph argument. Ada how many argument? Ada argumennya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Buat argumen? Kan ada 5 paragraf, kira-kira argumennya ada berapa? Argumennya bukan paragrafnya. Argumennya ada berapa? Kan strukturnya ada 3. Tesis, argumen, recommendation. Nah, terus argumennya ada berapa? Yang pertama tadi tesisnya. Argumennya ada 2. Itu yang plastik. Oh iya masuk. Berarti ada 2. 3. Betul. Ada 3 argumen. Yang first, harusnya third paragraph, fourth paragraph. So, the last paragraph is jadi tahu kan yang mana paragrafnya, yang mana strukturnya, tesis, argumen, recommendation. Nah, before we continue our study about text oratory, I want to ask you to make a little game. Divided make a little game with count dengan berhitung. Dengan berhitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nanti yang 3 diganti pakai door. Nah kan. 1, 2 berarti door. 1, door. Jadi yang 3 jadi door. Oke, sampai dengan si siapa? Chandra. Hello. Handphonenya di sini. Privasi saya dong. Iya. Rizkia sehat. Oh,
1, 2, 3-nya ganti door. 1, 2. Oke, dari Fitri. Oke. 1, 2, 1, 2. Anissa. Itu dulu Chandra. Oke. Kalau Anissa 1 ganti Chandra. 2. Say 2. Habis itu 3-nya diganti door. Kamu berarti door. Dan terus siap door. Oke, repeat diulangi yuk. Yang fokus toh. Oke, yang fokus dari Fitri. Oke. 1, 2, 1, 2, you must move to your group. Ya, waktu door itu tadi sudah bikin to make your group. Jadi game tapi buat bikin kelompok. Yang buat group 1, 2, and 2 door. Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. 1, 2 door. Ya. 1 di sini, 1 in here. 2 and door. Hadri sama Chandra, yuk pindah. Kamu mau tuh apa John? Tuh sini sini. Ini terisi taruh Ibra taruh sini. Kayaknya gue ini buat bu, bu. Kalau Rizkyana masih ya handphonenya disimpan. Makasih Rob. Berat gue lah. Harusnya jadi teks yang seperti ini. Tapi ini ya, jadi satu paragraf tidak berurutan, teksnya tidak berurutan. Silakan diurutkan teksnya menjadi teks paragraf yang tepat. Dan setelah itu strukturnya juga dicari yang mana tesisnya, argumen sama rekomendasinya. Jadi harus diingat tadi
Kelihatan semua ya. Dari diskusi ini ya, Kalau first argument gimana? Second itu kan gabungin Apa yang tidak alasan lainnya salah satu Yakin. Juta. iya ini yang mereka ini. Oh, iya, emang kan saya ini.
Coba berdiskusi sama temannya. Nih baca, bilang gitu, baca apa? Udah saya balik lagi. Ini rekomendasi di sini. Iya. Masih Google. Kalau tesis itu apa kemarin sudut pandang tentang topik yang mau dibahas. Jadi judulnya apa, nasionalnya apa, terus topiknya apa yang mau dibahas. Berarti itu paragraf 1. Argumennya itu pendapat-pendapatnya untuk menguatkan dari sudut pandang apa yang mau dibahas. Kalau recommendation ya sarannya kira-kira dari topik itu sarannya apa. Terus kalau argumen biasanya ada ini first, second, third, last, argumen. Terus kalau recommendation biasanya ada kata ini my opinion, I think, atau for this reason. Tinggal dilihat ke teks kalian. Teks kalian ada nggak di situ? Minggu sumpah. Enggak mungkin yang kamera ini apa? Ini siapa? Saya dibaca. Artinya membaca sampai selesai terus memahami isinya. Ya tadi aku bilangnya juga gitu, tapi itu dari awalannya. Itu yang ini yang bawah itu supaya itu. Udah terkasih Bu. Yakin sama jawabannya sendiri.
Ya, beda. Harusnya for group, tapi kan 5 nggak berangkat jadi terus jadi 3 group. Harusnya 2-2. Terus maksudnya 2 naik 1. Iya. Wes iki sak tempe oke. Udah bu. Cepet aja. Jadi iki. Mau warna ya. Okay, if you finish and if you finish to rearrange this paragraph into good notatory exposition and you read all the text. Now I want to give you next exercise is to make question based on that text. Yeah, just 3 question with WH question. Wes cocok. WH question ini enggak? Ya, 5W1H apa aja ingat ya? How ya? When? Just 3 questions based on your text. Salah 3 ya? Ya, sesuai teks yang kalian ada. Kita the answer. Tujuan dari supaya apa? Balik tuh ini kita nang topik. Sampai percaya. Oke guys. Tapi ngerekam. Kalau di sini, it's time for you to study for your test. And that is better way to study. Make questions based on your text. Nanti kita tanya aja di teks yang sudah kalian tulis. Gak usah dijawab, bikin pertanyaan 3 question without answer. Iya. Kertas bu. 3 behind your text. Ya, which just 3 and after this. Jadi kalau sudah finish all your activity, you must change to your friend. Jadi nanti ditukar sama kelompok lainnya. Soalnya teksnya nanti yang jawab kelompok lain. Ya, nanti dijawab sama kelompok lainnya. What are you doing in there? Kamu ngapain? Tadi itu kan. Nih yang tulis nih. Bu, jangan lagi. Kamu duduk di sana sama kelompoknya. Sudah belajar berkelompok, sudah sekolah. Dia pergi ke buku dulu. Kertasnya awalnya. Buat apa? Kalau kan jangkakan alam. Pokoknya Gue elek nih. Enggak lucu itu kan gak ada yang lucu.
Ya tapi kan bukan HP-nya. iPad apa? Ya kok gitu. Bu yakin ya Bu? Bersiap Kamu ngapain di situ? nasi. Suruh kelompokan kayak gitu. Berbeda mulai iman muslim. Pendapat You can save your vision. Novita. Iya, dan ketika itu lagi dulu kan
Buatnya oke, atau dalamnya. Karena saya tuh nggak ada kiri itu ada di awal. Ngomong toh, kalau dan answer the question. sama. Iya, iya sama ya. Wah, apaan tuh? Ih, kok orang dengerin? Males. Gampang. Di Google. And try answer. Dan coba dijawab dari question yang ada buat semuanya. Iya. Read the text, baca teksnya, and answer the question. Kalau enggak, jawab pertanyaannya cuma 3 dari test. Ada jawabannya di sini. Kalau enggak, read questionnya dulu, baca pertanyaannya, terus baru dicari. Karena terus tak pernah level tapi ibu selalu. Aku mau dulu sebagai semangat itu. Oke, POT bukan POT. Atau yang ini, positive feedback. Kenapa ya nggak suka mas tuh? Benar banget tiap hari ya aku orang nggak suka juga.
Terus berarti kan nggak bisa jawab Pak. Berarti ini sesuatu ya sekolah karena memang tidak sekolah. Ayo iya tapi sebagai apa? Oh ya ya, oke. But it's about for you healthy. But it's for you. You are healthy. For you to do something for you healthy. No come here please. Enggak.
Cari puding. Bobby. Berempat tuh. Why we sort breakfast before school?
Temennya tahu, makanya. Akan tidak sakit perut. Mah, iya Pak. Romek. Halo. Tuh, cuma. Anu, tomata. Orang sejarahnya juga. Temennya tahu, makanya. Ketambilan tomat. Agar tidak sakit perut. Mah, iya Pak. Romek. Halo. Tuh, cuma. Kayaknya apa? Halo. For example kayak tadi di tes yang kalian dapat itu tadi yang aku tadi yang breakfast, satunya exercise. Mental, Mental. Dan iya, kesehatan mental. lazy. Ya kan exercise itu apa? Exercise itu api biru nggak sih? Api biru. Enggak lah, exercise di dulu itu kan exercise di sekolah. Ada exercise di situ. Namanya apa? Olahraga. Bacanya beda. Tulisannya yang beda sih. Aku maksudnya itu exercise itu pengurusan hati, bukannya itu. Tulisannya beda. Alasan. Tapi kalau di bahasa Inggris beda-beda. Ejus. Itu gos. Ada tahu. Kita. Kostum berapa? Ini kostum. Kostum berapa? Pengurusan hati bukan? Oh, ikutan. Tahan tuh. Udah selesai, udah finish ya. Now try to be a common teacher to correct it. Bukan dulu. Bukan itu, Bu. Tadi soalnya dong. Many people like that. Tadi sudah mengerjakan sendiri, visual sendiri, harus tahu kuncinya. So sekarang dikoreksi pekerjaan temennya. Belajar menjadi guru. Apa tuh? Kalau bikin soal pasti tahu kuncinya, jadi harus. Biasanya kalau bikin soal harus tahu kuncinya. Harus coba mengoreksi pekerjaan temennya sendiri. And after finish, you can just dikasih skor ya. Iya, kita kan belajar koreksi ya. Kalau salah ya salah aja, kalau benar ya benar aja. Yang dikasih yang ini. Ayo. Ayo berprestasi. Aku dapat sesuai. Bentar. Ayo.
Dengan zaman Nobita. Jahat banget ya. Kok dari apa tak? Makanya baru tuh baru nih tinggi. Tadi itu tanya Lili. Aku tanya kamu. Ini yang baca lu. Iya mana ya kok? So asik aja. Oh, Boleh gitu. Ini kan yang jawabnya ya, Rehan. Yang dijawab kalian. Apa? Rehan itu udah kaki teks bagian depan saya udah ini seteliti mungkin loh. iya dong, Mai. Kira kalian ada di bawah. Kayak kalah saya. Bergerak, sebenarnya ketika kamu sarapan setiap hari karena titik-titik dapat titik-titik penyakit. Karena dapat menyebabkan penyakit. Masa sama dulu di Oh, kawan lo. Mencegah penyakit. Asum. Apa sih? kasih skor. Kenapa harus makan pagi? Terus Gets easier. Then Yo. kok bisa? Oh, kok bisa? Dok, apa yang toko ya? Ini waktunya sekali. Ini salah satu. Ini salah
Yang first punya yang group 1 and 2 tentang why students should prefer. Kenapa murid harus sarapan siang hari? Urutannya seperti ini ya. Bener kan? Nah, mulai dari tesisnya, argumen sampai rekomendasinya. Ya. Terus kalian sudah bikin pertanyaan, equation dari teks ini, terus dijawab sama temennya. Oke, punyanya kelompoknya Zara, yang questionnya yang dibuat terus dijawab sama temennya, benar semua? Yes. Very good. Oke, yang punya kita? Salah satu. Salah satu. Nomor 3 saya nganu jawabannya 2. Terus yang jelas yang punyanya Rehan, ini ya. Urutannya ini tadi ada salah sedikit ketukar antara tesis sama rekomendasinya. Kembali. Jadi kan kenapa murid harus olahraga? Jadi kalau ini di sini kan di awalnya impas, akhirnya ini I never been impressed before this sport. Jadi I didn't like, nggak suka, jadi kebanyakan nggak suka. Sama kayak tadi sarapan itu nggak suka sarapan. Jadi ini sudut pandangnya yang pertama yang mau dibahas tuh orang-orang tuh nggak suka olahraga gitu. Nah alasannya itu dikasih pendapatnya 1, 2, 3. Nah rekomendasinya yang terakhir di terakhir tuh kamu harus living your life. Susah nggak? Mulai dengan olahraga baru. Kayaknya skornya berapa? Dan semua tapi kurang satu. Yuk. Banyak. Nilai berapa? Namanya nggak benar semua. Kayak mati. Iya, sampai kan dia yang bikin soal, dia yang bikin kuncinya juga. Kayak kalau aku nanti di sini ini buat aktivitas kita hari ini sudah belajar menganalisis teks mulai dari mengurutkannya terus sampai menganalisis yang mana struktur yang mulai dari tesis, argumen sama rekomendasinya, terus mencoba memahami teks dengan membuat pertanyaan dan pasti pertanyaan jawabannya, terus menjawab pertanyaan dari temannya juga membaca lagi. Jadi sudah mulai mengerti yang namanya teks contatory exposition itu seperti apa. Sudah mulai mengerti. Mungkin itu tentang contatory yang tentang pendapat ya, ngasih pendapat tentang kalau ini kan kita memang yang ada di dekat kita, contohnya sarapan itu memang perlu untuk kebutuhan kita, hari terus olahraga juga perlu untuk kesehatan fisik dan mental. Jadi yang harus dilakukan tidak cuma buat student tapi buat a lot of people semuanya orang. Okay, I think that's all for today. Thank you for your kind attention and see you next week with next hour material. Masih tentang contatory exposition, maybe we will try to make contatory exposition. Ya, aku tahu. Okay. In English, Bu. Yes. From Dikasih kemudahan apa? kan tensisnya dulu. Kalau ini yang punya tadi. Itu ditembak nggak? Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Thank you, Ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Budi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik.
dan tugasnya banyak gitu, juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk mengawali percakapan hari ini, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk hadir, kemudian mengikuti ini percakapan kita hari ini kaitannya dengan apa yang kemarin kita lakukan di kelasnya Budi. Nah, nanti juga saya harapkan Budi nanti bisa lebih jauh lagi tentang ya, termasuk hasil kemarin kita supervisi di kelasnya Budi. Nah, sebelum ke sana ini Budi mungkin kemarin kan saya sudah lihat kelasnya Budi, bagaimana Budi menyampaikan pembelajaran di sana. Kemarin kan kalau masih saya ingat tujuannya kegiatan kemarin di kelas mempelajari, memahami teks, memahami dan menganalisis eksportatori ya, eksposisi. Nah, ini Ibu saya akan mengawali dengan ini dulu deh, gimana perasaan Budi mungkin saat di supervisi oleh saya, saat dilihat saya, kemudian setelah dilihat saya, gimana perasaannya, boleh diceritakan? Ya, jadi pengalaman baru juga nih Pak, maksudnya ditungguin dengan Pak Fahrul, kemudian sudah pernah sama Bu Isma, sekarang sama Pak Fahrul. Rasanya ya pasti ada deg-degannya ya, kan beda. Kalau biasanya ngajar sendiri di situ sendiri sama anak-anak, sekarang ada partner lain gitu mungkin teks seperti itu. Terus ya kita bisa berjalan gitu, meskipun masih ada kurang-kurangnya di sana sini, tidak sesuai yang diharapkan seperti itu. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Maksudnya kalau ada temennya yang nunggu itu jadi lebih tahu kalau oh ternyata tadi itu ya harusnya nggak gini ya, harusnya seperti ini gitu kan, harus sesuai dengan diharapkannya, sesuai dengan RPP. Kalau ngajar sendiri kan ya udahlah jalan aja apa adanya gitu. Kalau ada yang nungguin itu kan jadi oh harusnya memang harus seperti ini, tapi kok tadi enggak ya gitu. Jadi lebih bisa apa ya namanya sih apa sih Pak namanya Pak, introspeksi ya, maksudnya introspeksi diri gitu kalau memang ada yang miss atau apa. Jadi kalau tadi menyampaikan dengan adanya kegiatan ini kan mungkin ya, kalau yang saya tangkap mungkin dikonfirmasi salah atau betul, mungkin Bu Budi jadi lebih lebih bukan hati-hati tapi mungkin lebih mempersiapkan diri karena ditunggu teman, ditunggu orang lain gitu. Sama halnya sebenarnya kalau misalnya kita ketika mau di supervisi kepala sekolah kan juga demikian gitu. Kalau mungkin memang ketika hari biasa gitu, kita mengalir begitu saja, kemudian ya sudah mempersiapkan gitu. Tapi kan maksudnya kalau ada yang miss, oh ya sudahlah gitu. Kalau gitu kan berarti kan kalau bisa maksudnya nggak seperti itu. Jadi mungkin kata lainnya mungkin ini apakah benar bisa membantu mungkin Bu Budi dalam hal ini apa ya istilahnya kayak tadi mengintrospeksi ya, introspeksi pembelajaran yang dirancang atau yang dilaksanakan di kelas itu ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau kemarin juga saya lihat pembelajaran yang disampaikan dengan strategi yang dengan rancang, dengan kemarin Bu Budi mengharapkan saya fokus pada metode pembelajaran yaitu menggunakan kooperatif ini. Nah, mungkin secara umum dulu deh Bu, dari apa yang jangan tuliskan di RPP, dari strategi langkah-langkahnya yang sudah dengan rancang itu, ada nggak mungkin menurut Bu Budi yang mungkin belum sesuai ya? Maksudnya menurut Bu Budi kayaknya belum melakukan ini atau mungkin bahkan urutannya dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang miss atau mungkin silahkan. Kalau dari urutannya sepertinya sudah sesuai yang diharapkan. Cuma karena kemarin dari jumlah siswanya kan diharapkannya siswanya berangkat semua, 20, jadi dibagi bisa 4 kelompok. Cuma kemarin kan yang nggak berangkat ada 5, jadi tinggal 15, jadi 3 kelompok. Terus prepare-nya kan teksnya ada
ada 2 macam, jadi 2-2. Jadi cuma 3 kelompok jadinya karena ya itu Pak mungkin ya kurang prepare juga, harusnya mempersiapkan yang option yang selanjutnya gitu. Jadi cuma ada 3 kelompok, jadi 2 sama, satunya beda. Jadi kan harusnya mungkin kalau enggak sudah prepare mungkin jadinya semuanya sama gitu, atau enggak tiga-tiganya berbeda gitu. Jadi itu yang kurang sesuai yang diharapkannya seperti itu di pembagian kelompoknya itu. Jadi ke materinya teksnya, jenis teksnya kan jadinya perbedaannya kan tidak bisa sesuai yang diharapkan tadi itu di situ. Jadi kemarin ya sedikit bingung gitu, terus nih gimana, tapi udah adanya itu mau potong lagi kok, waktunya kan juga udah itu udah apa adanya, jadinya seperti itu. Harus lebih prepare mungkin ya Mas, kalau kondisi seperti ini harusnya seperti ini gitu. Ya. Jadi baru Budi menyampaikan kalau ya, salah satunya mungkin ya menurut Budi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang tidak sesuai dengan rencana terkait dengan jumlah siswa. Akhirnya jika sudah disiapkan berapa, ternyata ya ternyata di luar dugaan kita gitu. Dan tadi kalau Budi menyampaikan ini juga sebenarnya harus bisa dipersiapkan lagi gitu. Nah, kalau misalnya bayangan Bu Budi, misalnya kalau seperti ini lagi nih, seperti hal ini mungkin sudah dipersiapkan Bu Budi dengan baik, kemudian sudah dihitung tuh jumlahnya sekian, ternyata sampai saat itu atau sampai ketika Bu Budi mengajar ternyata kok tidak sesuai, itu kira-kira yang akan Ibu lakukan apa? Kaitannya dengan sudah prepare. Okay. Kalau sudah prepare mungkin nanti teksnya yang tadinya mau dua kelompok itu jadi mungkin disamain semua, atau kalau enggak ya malah tiga-tiganya berbeda sekalian. Jadi memang biar anak juga bisa memahami teks yang tidak cuma yang dia urutkan gitu, yang dia baca dari 3 soalnya juga itu, tapi dari teks lainnya juga. Jadi biar yang tidak cuma dari apa yang sudah dibuat. Kalau tadinya kan bikin soal terus menjawab dari situ. Kalau teksnya temannya sama dengan teks temannya kan jadinya udah tahu setidaknya dia sudah baca. Tapi kalau teksnya bisa berbeda kan dia lebih mengeksplor lagi pengetahuannya tentang teks metafori itu. Jadi mungkin yang ini tentang makanan, yang ini tentang sampah, jadi kan bisa bertukar informasi. Jadi mungkin kayak anak-anak justru malah semakin ini ya, semakin banyak referensinya. Ya berarti mungkin kalau itu berarti lebih baik tiga-tiganya berbeda sekalian aja juga. Kalau sama nanti itu cuma di situ teks yang sama. Oke. Nah kemudian jadi kemudian ini Bu, mungkin kan setelah dengan tadi juga menyampaikan mungkin salah satunya itu ya, tapi kegiatan kan tetap akhirnya berjalan dengan lancar ya, maksudnya sampai selesai sesuai dengan langkah-langkah dan metode yang begini. Nah, kaitannya dengan ini Bu, di awal kan tujuan Budi ketika menyampaikan pelajaran ini, materi ini, itu kan anak-anak fokusnya adalah bisa memahami isi teks, gitu. Bisa memahami isi teks, bisa menganalisis teks. Nah, menurut Bu Budi, dari hasil atau dari melalui tahapan-tahapan tersebut, menurut Budi sudah bisa dikatakan itu mencapai tujuan yang Budi rencanakan, atau mungkin kalau boleh dipresentasikan atau diposisikan, misalnya kalau dari 1 sampai 10 lah, misalnya 10 itu misalnya yang sangat sesuai dengan tujuan jenengan dengan anak-anak supaya bisa menganalisis, bisa memahami teks, mungkin boleh disampaikan di posisi berapa mungkin dari hasil kemarin kegiatan Budi 1 sampai 10 misalnya. Mungkin masih di posisi berapa? 7,5 kali ya. Setengah. Karena kan itu berkelompok dan diharapkan berkelompok kan bisa berdiskusi dengan temannya. Memang ada kelompok yang memang benar-benar dia bisa berdiskusi dengan temannya, tapi kan ada yang kelompok lainnya yang cuma yang mengerjakan cuma anak itu gitu ya, lainnya cuma sekedar ya ada di situ, tapi nanti yang mikir cuma anak itu, jadi kurang bisa bekerja sama dengan teman-temannya gitu. Jadi yang bisa benar-benar bisa paham ya cuma satu kelompok, yang menurut saya satu kelompok yang bisa benar-benar jalan, ya semuanya paham. Yang 2 kelompok ya yang paham cuma ada beberapa anak, yang 1-2 anak yang ya cuma sekedar di situ tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu, jadi ya masih jadi kurang gitu. Jadi harapannya untuk bisa berbagi dengan teman satu kelompoknya juga
masih kurang. Jadi memang ini apa yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada kelompok yang memang ini ya sesuai dengan tujuan dengan tadi posisi 7,5 ya. Artinya berarti dari alur atau dari metode yang digunakan sudah mengarahkan sana gitu. Meskipun di belakangnya juga masih ada beberapa siswa yang belum sesuai dengan harapan Budi. Nah, mungkin saya coba ini nih dari lanjut lagi kaitannya dengan itu anak-anak yang atau kelompok mungkin yang tadi sampai ada anak atau kelompok itu bisa sampai ada yang memang betul-betul kerja kelompok diskusi, terus ternyata ada juga beberapa kelompok yang belum seperti kelompok itu. Nah mungkin Bu Budi bisa identifikasikan mungkin apa ya penyebabnya kenapa kira-kira anak itu, atau mungkin kenapa sih anak-anak yang itu belum bisa seperti mereka gitu. Kalau itu kan ada dua kelompok yang memang ada anak yang seperti itu, dan anaknya itu kalau menurut saya memang kurang tertarik untuk belajar ya, karena minat belajarnya untuk belajar itu kurang. Jadi ketika di kelas pun, ketika dia belajar individu pun juga ya cuma sekedar ada di kelas tapi nyawanya tidak di situ gitu, cuma ada orangnya gitu. Jadi ketika dia berkelompok pun dia juga cuma sekedar ya ada di situ, tapi dia ya udah cuma diam aja di situ, nggak mau gitu, bergabung dengan temannya gitu. Jadi ya kayak kurang tertarik atau kurang menarik nih Pak, mungkin di begini ya. Jadi kurang antusias untuk ikut belajar bersama dengan teman-teman. Karena memang ya tadi yang lihat ada yang serius itu nih, ada yang betul-betul kerja kelompok, diskusi, menyelesaikan tugasnya. Di tempat yang lain memang ya itu tadi, makanya mungkin saya kaitkan dengan tadi Budi mengatakan 7,5 ya, mungkin diantaranya itu juga karena kalau bagi anak-anak mungkin yang tadi berdiskusi dengan tertib, kemudian sesuai dengan Budi itu mungkin bisa mencapai ini nih tujuannya, memahami isi teks dan sebagainya. Tapi ketika yang anak-anak itu tidak berdiskusi dengan tertib seperti yang dilakukan, mungkin itu belum bisa mencapai itu. Nah, ya mungkin ini ya betul. Kalau dilihat dari ini dan mungkin hambatan yang Ibu temukan, maksudnya ketika ini kan membuat kelompok tadi, membuat kelompok anak-anak diminta memahami teks. Kita kan tadi ditemukan sama Bu Budi menyampaikan bahwa ada anak yang memang nggak dia nggak bisa tertarik gitu. Nah mungkin ada nggak hambatan lain mungkin yang menyebabkan hal itu bisa terjadi di pelajaran Bu Budi, hambatan atau sesuatu yang mungkin menurut Bu Budi apa nih yang kurang sehingga anak ini kok kayaknya nggak tertarik, sementara ada yang anak yang tertarik. Mungkin kalau saya mungkin saya kurang mengkondisikan kelasnya, maksudnya tentunya anak kurang mesti ini loh mesti harus seperti ini gitu maksudnya. Jadi dia seperti itu ya udah gitu, maksudnya nggak yang gini dia seperti itu ya masih sayang itu nggak yang saya marahin atau apa gitu kan, maksudnya ya udah saya diamin gitu maksudnya. Ya kadang kan katanya yang kurang keluar juga kan Pak, jadi ya yang kurang bisa mengkondisikan kelas, jadi anak-anak biar fokus untuk belajar di situ, betul-betul pembelajaran. Mungkin di situ kurangnya saya itu mengkondisikan anak-anak untuk ikut dalam belajar bersama. Jadi kurang mendisiplinkan anak juga. Karena kalau anak sekarang itu modelnya ya sedikit mencari pembelaan juga gitu. Maksudnya kalau anaknya seperti itu kadang ketika dipaksa gitu kan kadang anaknya malah makin berontak gitu. Jadi ya sudahlah, mereka nggak mau, ya udah mungkin saya maunya masih bisa jalan daripada saya fokus ngurusin dia, ya akhirnya yang lainnya malah terbengkalai gitu. Jadinya ya seperti itu. Gitu, jadi memang ya tadi Ibu menyampaikan kalau yang mungkin membuat ini ya anak-anak tadi jadi agak jadi seperti juga bagi Budi tadi mengatakan bahwa mungkin kurang bisa mengkondisikan. Tapi menurut saya ini Bu, mungkin
kan di kelas nih, di kelas itu kan juga banyak hal mungkin pasti saya yakin Budi bisa melakukan sesuatu, maksudnya kaitan di dalam kelas itu kan juga anak-anak ada ini nih apa lebih karena kemarin ketika saya lihat juga Budi kan menyampaikan di awal gitu, bagaimana menyiapkan anak-anak dari sana juga. Mungkin ada sesuatu yang membuat Budi itu apa namanya, atau mungkin bahkan karena ditunggu saya atau bagaimana. Tapi setidaknya kalau Budi tadi menyampaikan ini ada anak yang nggak fokus, ada yang itu apa namanya yang tidak bisa tertib diskusi, mungkin karena Budi merasa kurang kurang mendisiplinkan. Mungkin bisa diceritakan lagi Bu apa seharusnya Bu Budi atau mungkin yang bisa dilakukan Bu Budi sebenarnya seperti apa kalau melihat hal seperti itu? Harusnya ya bisa memaksa harusnya bisa mengajak anak itu untuk tetap ada di kelompoknya, terus tetap memperhatikan temannya meskipun dia tidak tahu, tetap di situ karena kan setidaknya temannya yang berpikir, dia yang menulis, setidaknya ada ikut sertanya. Cuma kan ya kemarin itu kurang bisa nanti membawa anak itu di situ gitu. Kalau udah dibawa ke situ nanti dia pergi lagi. Kalau itu kan diajak lagi masih di situ, nanti diangkat lagi, nanti balik lagi, nanti pergi lagi. Jadi apa ya, nanti jadi bolak-balik gitu. Jadinya ya udah gitu ya, terus ya udahlah gitu, nggak mau ya udah gitu ya, yang mau aja gitu. Jadi mungkin bisa gimana biar dia ada di situ gitu, mungkin memberi tanggung jawab dia juga untuk apa yang bisa dilakukan atau beserta dengan kelompok itu, ikut berpartisipasi entah itu suruh nulis atau apa gitu. Cuma kan kadang di kelompoknya sendiri pun kadang juga geter-geter orang-orangnya seperti itu, jadi daripada nggak selesai kan udahlah saya aja yang mengerjakan gitu kan, jadi seperti itu. Jadi yang anak-anak seperti itu kadang mungkin juga merasa wah aku nggak bisa apa-apa, jadi ya wis lah gitu, jadi cuma seperti itu, jadi ya kurang kebersamaan juga dengan teman-teman juga sih. Jadi ya antara yang bisa dan yang bisa maksudnya juga kurang bisa kondisikan biar bisa bersama-sama untuk saling bekerjasama gitu teman-teman. Karena ya kadang yang bisa juga tergetar kalau nunggunya itu, yang nggak bisa ya sudah lah gitu, jadinya ya masih dalam proses seperti itu sih Pak, itu bisa bagaimana ya di situ gitu. Ya memang ya karakteristik anak kan banyak sekali gitu. Jadi ya kita sebagai guru memang ini jadinya kan punya peran ini ya lebih berat lagi. Kita sih sabar, Nggih. bisa mengkondisikan itu saya belum bisa gitu, untuk mengkondisikan. Dan mungkin ini Bu apa kalau di kelas kan ada kesepakatan kelas itu mungkin juga bisa, kemudian mungkin hanya sudah menunjukkan sesuatu. Tapi ya kalau mereka sebenarnya sudah ada itu, saya lihat juga mungkin Ya mungkin harus ditekankan lagi ya jadinya biar anak lebih disiplin itu. Daripada ikut sama kadang itu salahnya saya juga sih, salahnya sebagai guru ya kadang seperti itu, kadang nggak mau ribet dengan anak, jadinya ya udah yang begitu. Harusnya mungkin tidak seperti itu. Oke, nah tadi kan kita kembali ke ini ya, jadi yang fokus Budi adalah di metode kooperatif berdirinya. Jadi kalau Budi menyampaikan juga ada di posisi 7,5 gitu. Nah kemudian di 7,5 itu kan mungkin kalau dideskripsikan mungkin seperti apa, misalnya kalau tadi kan 1 sampai 10 saya memberikan skala yang 1 sampai 10 itu betul-betul anak sesuai dengan bisa tujuannya pembelajaran itu. Kalau dari posisi 7,5 itu mungkin boleh dideskripsikan, maksudnya anak-anak sudah bisa apa sampai di tahap itu? Kalau dari kemarin hasil yang kemarin itu sudah dari kan 3 kelompok, ada 2 kelompok yang memang sudah bisa menganalisis strukturnya dengan benar, mulai dari basis, argumen sama rekomendasinya sudah benar. Cuma ada 1 kelompok yang memang terbalik antara
tesisnya sama rekomendasinya. Terus untuk menjawab pertanyaan juga membuat pertanyaan mereka sudah bisa dari tesnya, dan menjawab pertanyaan juga sudah bisa mencari jawaban dari tes itu dengan mungkin sampai juga berdiskusi dengan kelompoknya juga. Ini memang masih ada yang nilainya belum 100 semua gitu, maksudnya masih ada dari soal yang sudah dibuat temennya dan dikerjakan itu memang masih ada yang nilainya 80, masih ada yang salah gitu, karena mungkin belum kurang cermat dalam mencari jawaban dari teksnya itu. Ya, baik. Nah, ini masih juga dengan metode yang dengan pakai dengan mengelompokkan anak-anak, kemudian tadi juga berdiskusi menyelesaikan teksnya dari menentukan atau mengidentifikasi struktur teksnya, kemudian sampai kemudian kan anak-anak juga nanti kemarin juga sudah coba membuat soal yang kelompok lain menjawab gitu. Nah, mungkin dari alur-alur yang tadi diceritakan Bu Budi dari metode kooperatif learning yang Budi rancang itu, kalau sesuai dengan urutannya, menurut Bu Budi ada yang bolak-balik mungkin atau menurut Ibu ya kayaknya sudah sesuai dengan yang ditunjukkan urutannya di itu, atau mungkin ketika dengan kemarin masuk terus kan dua kelompok kemudian anak melakukan ini mungkin ada yang tertukar atau ada nggak kira-kira atau mungkin sudah sesuai kayaknya menurut jadinya. Menurut saya kemarin kalau dari urutannya sudah sesuai yang saya rencanakan di RPP, mulai dari membagi kelompok, terus meminta anak untuk mengurutkan paragraf dulu, terus mencari strukturnya, terus mengambil pertanyaan, terus bertukar dengan temannya, menjawab lagi, terus dikembalikan dan dikoreksi. Sepertinya sudah sesuai yang direncanakan. Baik. Nggak tahu kalau ya, jadi memang karena kan sudah saya lihat juga di kunjungan ya, anak-anak ketika sudah selesai menjawab soal kemudian ditukar kembali dan dikoreksi sama yang membuat soal. Nah, di situ kan mungkin ini kalau yang kemarin bahwa dengan ketika sudah anak-anak sudah ditukar, dikoreksi, kemudian kan diberi nilai nah itu kemudian disampaikan ke teman-teman yang lain atau ke Bu Budi juga nggak? nilainya? Nilai hasilnya anak-anak Kemarin disampaikan, kemarin kan terus saya tanya yang kelompok terus itu kan saya tampilin urutannya yang benar, terus kelompok itu jawabnya nilai berapa, dari kelompok lain itu nilainya berapa, kan disampaikan. Jadi disampaikan ke temennya, maksud di kelas disampaikan secara langsung ke kelompok ini nilainya segini gitu. Jadi yang tadi mengerjakan juga tahu, mesti kalau dia tadi mengerjakan dan mendapat nilai segini, terus ada yang salah gitu. Ya berarti memang sudah disampaikan gitu. Iya, cuman mungkin kalau ada yang salah belum disampaikan, maksudnya ini benernya itu harusnya ya ini gitu, cuma belum disampaikannya itu cuma bersampaikan ya ini ada yang salah, jadi nilainya segini gitu. Oke, saya kaitan dengan itu mau dikonfirmasi ya, mungkin apa itu mungkin yang dimaksudkan Bu Budi mempresentasikan hasilnya. Iya, kalau presentasi hasilnya itu ya mungkin ya itu jadinya seperti itu, jadi cuman apa namanya harusnya mungkin menyampaikan pertanyaan ini terus dijawab sama temennya ini dan ini benar, ini terus salah. Harusnya mungkin kalau bisa presentasi satu-satu mungkin bisa seperti itu nih. Cuman mungkin ya kemarin cuma sekedar di koreksi, terus habis di terakhirnya cuma kelompok ini nilainya segini, kelompok ini cuma seperti itu. Nah, kemudian ini Bu, tadi kan juga disampaikan tidak sesuai nih urutannya, kemudian ya sesuai dengan yang direncanakan Bu Budi. Artinya kan berarti memang untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Budi tadi dengan menggunakan metode yang disampaikan yaitu cooperative learning, jadi bahkan juga disampaikan kayaknya sudah sampai di 7,5 gitu. Nah, ini kaitannya dengan mungkin
rencana ke depan bagaimana supaya mungkin diikuti ini kan juga idealnya mungkin mengharapkan lebih dari itu kan tadi disampaikan juga diharapkan nggak hanya sebagian yang itu ya yang bisa menguasai yang bisa diharapkan semua juga bisa gitu. Nah mungkin rencana atau mungkin kedepannya gimana supaya apa yang dilakukan Budi bisa bisa sampai ideal, bisa sampai berapa mungkin yang ibu harapkan lebih dari 7,5 misalnya. Yang pertama harus bisa mengkondisikan kelasnya dulu Pak. Maksudnya jadi menjaga kelasnya, mendisiplin anaknya biar bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai selesai. Tidak seperti kemarin mungkin ada yang keluar seperti masih dibiarkan seperti itu. Terus ya sama membagi kelompoknya kalau bisa mungkin ya kalau kemarin kan secara acak gitu. Tapi kalau dilihat secara acak maksudnya sudah terpisah gitu, maksudnya yang kita tidak jadi satu gitu. Maksudnya karena biasanya kalau cari sendiri kan biasanya sudah mengelompok gitu. Ya mungkin bisa memperolehkan juga dengan ya sudah seperti kemarin bisa seperti kemarin atau dibikin sendiri, maksudnya yang si A, si B, si C yang pintar-pintar dibagi terus nanti sisanya yang belakangnya terus yang mungkin anak-anak yang kurang bisa mengikuti itu nanti berarti dipisah. Itu di setiap kelompok itu ada satu-satu mungkin seperti itu. Jadi tidak cuma di dua kelompok, maksudnya di dua kelompok itu saja, tapi mungkin bisa dipisah. Ya. Kan kemarin kayaknya di satu kelompok apa? Yang dua yang kurang bisa menunjukkan ada di satu kelompok, kalau misalkan dipisah. Tadi yang saya tangkap nih, rencananya mungkin yang akan datang yang pertama yang coba mendisiplinkan anak mulai dari awal. Nah mungkin kaitannya dengan itu kira-kira siapa yang mau dilibatkan atau mungkin bentuknya seperti apa, maksudnya mendisiplinkan siswa apakah saat jangan masuk di kelasnya lagi atau mungkin di luar jam jenengan misalnya ketika mau mendisiplinkan siswa. Sih pas jam saya dulu ya maksudnya harus kesepakatan ya yang benar-benar maksudnya harus disepakati bahwa katanya salah satunya handphone, maksudnya handphone yang memang harus diletakkan di depan. Kalau memang di awal memang diletakkan di depan, tapi terus lama-lama kan akhirnya nggak di depan, terus ya udah yang penting disimpan sendiri. Jadi maksudnya kitanya nggak yang dari awal seperti itu ya harusnya seperti itu, tapi karena udah disimpan sendiri ya udah percaya sama anak, tapi ternyata tidak jadi. Jadi mungkin harus dikembalikan lagi ke awal, ke kesepakatan yang di awal bahwa handphone salah satunya mungkin handphone letaknya di depan, tidak boleh disimpan sendiri karena biasanya disimpan sendiri juga masih ada yang terus ya anak kalau keluar ya harus minta izin seperti itu. Itu yang pertama yang disebutkan kelas dulu baru nanti ke pembelajarannya. Nah katanya dengan ya pembelajaran ya maksudnya kan kalau dengan metode itu mungkin tadi sudah sampaikan juga ternyata setelah menggunakan metode ini siswa saya tadi 7,5 gitu ya, 7,5 di skala dengan untuk mencapai tujuannya. Mungkin ada nggak rencana lain misalnya terkait dengan pembelajaran yang kedepannya mungkin supaya ya mungkin bisa lebih dari itu atau bahkan mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin nih kalau kemarin mungkin secara berkelompok ini kalau yang mungkin untuk kegiatan yang selanjutnya bisa juga dengan tapi individu. Jadi maksudnya kalau kemarin kan tidak secara berkelompok kan maksudnya mereka sudah bisa, dan nanti enggak ya secara individu memang sudah paham atau belum. Kalau kemarin kan karena bersama teman-teman jadinya bisa memahami, tapi kalau besok bisa dengan melakukan hal yang kurang lebih sama tapi individu. Cuman bedanya kalau kemarin kan bikin soal terus maksudnya yang diambil kelompok lain, kalau ini mungkin sudah ada soalnya jadi memahami sendiri gitu di teks, terus cuma menganalisis sendiri, terus teksnya sudah ada soalnya dan menjawab soal untuk mengetahui memang mereka sudah memahami atau belum gitu. Kalau kemarin kan secara berkelompok jadi
dan yang sudah secara umum gitu ya. paham kalau secara individu jadi memang yang sudah paham benar-benar sudah paham atau memang yang paham memang hanya ketua kelompoknya gitu. Jadi kan ya memang kalau kelompok kan memang kerja tim ya, kerja tim kita mungkin secara umum ya. Oh, ini udah paham kelompok ini gitu. Oke, jadi ini ya mencoba untuk secara individu gitu ya. Secara individu. Nah mungkin kaitannya dengan ini siapa mungkin yang bisa memastikan apa nih istilahnya rencana dengan yang individu ini betul-betul bisa akhirnya bisa membantu Bu Budi dalam ini ternyata bisa membantu, ini bisa ternyata sudah paham, ini anaknya ternyata belum. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Budi untuk memastikan rencana ini? Ya, itu mungkin dari hasil nanti nilainya itu bisa. Jadi nanti dinilai itu ya. Iya.